Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Ternol Diwadu, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau berhasil mengungkap kasus tindak pidana pemalsuan dokumen perasuransian yang terjadi di Kabupaten Lingga. Satlantas Polres Sanggau menggelar kegiatan Polantas Menyapa dalam rangka memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-70 tahun 2025. Polres Grobogan bersama Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Gundi menyalurkan bantuan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk mendukung pembangunan sarana sanitasi layak dan sehat bagi masyarakat di Desa Monggol. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau berhasil mengungkap kasus tindak pidana pemalsuan dokumen perasuransian yang terjadi di Kabupaten Lingga. Konferensi pers ini digelar pada Senin 15 September 2025 di Hanggar Polda Kepulauan Riau. Kegiatan pengungkapan ini dipimpin oleh Kasubdit 2 Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau, Kompol Indar Wahyu Dwi Setiawan, bersama Kanit Eksus Ditrekrimsus Ibtu Yudi Satriawan, serta Kaurpenum Subdit Penmasbid Humas Polda Kepulauan Riau AKP Tigor Sidabariba. Kasus ini berawal dari laporan polisi tanggal 19 Maret 2025. Tempat kejadian berada di Kecamatan Dabo Singkep, Kabupaten Lingga. Adapun waktu kejadian berlangsung sejak Oktober 2021 hingga tahun 2025. Tersangka dalam perkara ini adalah seorang wanita berinisial S, berusia 34 tahun. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 78 JO, pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dalam proses penyidikan, petugas berhasil mengamankan berbagai barang bukti yang diantaranya adalah sebuah cap stempel PT BNI Life Insurance Dabo Singkep, 1 unit handphone, 1 unit tabel, dan 1 unit komputer serta 1 unit printer. Sejumlah dokumen polis asuransi fiktif dengan nilai premi mulai dari 1 juta hingga 500 juta rupiah, dan bandel rekening koran dari beberapa saksi terkait. Total barang bukti yang diamankan menunjukkan adanya praktik pemalsuan dokumen polis asuransi dengan nilai kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kami mendapatkan laporan dari pihak BNI Life Insurance terkait dengan dugaan tindak pidana indikasi fraud polis asuransi di bank tersebut, KCP Singkep, yang dilakukan oleh spesialis atas nama S, yang mana S saat ini sudah dilakukan penahanan dan sudah dilimpahkan kejaksaan di Polres Lingga. Selanjutnya S ini merupakan agen asuransi berdasarkan sesuai dengan perjanjian keagenan yang diterbitkan oleh pihak bank. Selanjutnya yang bersangkutan melakukan aksinya dan melakukan bujuk korban hingga akhirnya korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar 700 juta sebagaimana hasil dari proses penyidikan kami yang telah kami lakukan. Saat ini tersangka sudah dilimpahkan di Kejaksaan Lingga dan sedang menjalani proses perkara penipuan. Dan kami mengembangkan yang saat ini kami tangani berdasarkan LP 23 dan 24, kami menangani terkait perkara tindak pidana asuransi. Motifnya dia itu membujuk rayu orang-orang untuk masuk menjadi agen, untuk menjadi asuransi, ikut giat sebagai nasabah asuransinya dengan menerbitkan surat palsu yang tidak terdaftar dalam bank sehingga teriming-iming oleh bujuk rayunya. Akhirnya yang bersangkutan atau nasabah ini merasa tertipu, ikut, namun tidak pernah merasakan hasilnya.
Polda Kepri mengimbau masyarakat agar lebih waspada dalam memilih produk asuransi. Pastikan keaslian dokumen dan jangan mudah percaya dengan penawaran yang mencurigakan. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Ditres Narkoba Polda Kalimantan Timur menggelar konferensi pers pengungkapan tindak pidana narkotika di Gedung Mahakam Polda Kaltim pada Selasa 16 September 2025 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Berikut laporan personel Humas Polda Kalimantan Timur Bribda Natalia untuk Anda. Halo Sobat Polri, saya Bribda Natalia, salam presisi. Pada hari ini Selasa 16 September 2025, Ditres Narkoba Polda Kaltim menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kalimantan Timur. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ditres Narkoba Polda Kaltim, Kombes Pol Arif Bastari, beserta Kasubdit Penmasbid Humas Polda Kaltim, AKBP Musliadi Mustafa. Sebanyak 10 orang tersangka berhasil diamankan di operasi ini. Polisi juga menyita barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 3,598 gram neto dan ekstasi sebanyak 3.035 butir. Ditres Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Arif Bastari menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja keras dari jajaran kepolisian dalam melakukan deteksi dini dan penindakan terhadap peredaran gelap narkotika. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang terlibat dalam operasi ini. Sementara itu, Kasubdit Penmasbid Humas Polda Kaltim, AKBP Musliadi Mustafa, menambahkan bahwa pihak kepolisian tidak akan berhenti sampai sini, melainkan akan terus melakukan pengembangan kasus untuk mengungkapkan jaringan peredaran narkotika yang lebih luas. Dengan adanya pengungkapan ini, Polda Kaltim kembali menegaskan komitmennya dalam perang melawan narkotika. Upaya tersebut terus diharapkan untuk mendapat dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat agar tercipta lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Natalia. Terima kasih. Salam presisi. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Riau berhasil mengungkap sejumlah kasus menonjol pada periode bulan Agustus hingga pertengahan September 2025. Dalam kurun waktu tersebut tercatat sebanyak 30 kasus dengan jumlah tersangka 39 orang, serta barang bukti narkotika yang terdiri dari ribuan gram sabu, puluhan ribu butir ekstasi, hingga pengungkapan mini laboratorium narkotika di Batam. Halo Sobat Polri, bersama saya Bribtu Cindy Mustianda, Bid Humas Polda Kepulauan Riau. Saat ini 16 September 2025, Polda Kepulauan Riau melaksanakan konferensi pers mengenai ungkap kasus tindak pidana narkotika oleh Ditres Narkoba Polda Kepulauan Riau. Sebanyak 21 kasus dengan 27 jumlah tersangka telah diamankan. Berikut liputannya. Pengungkapan tersebut disampaikan secara langsung oleh Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Asep Safrudin, pada konferensi pers di lobi utama Polda Kepulauan Riau pada Selasa 16 September 2025. Pada bulan Agustus 2025, Polda Kepri berhasil mengungkap 21 kasus, termasuk 2 kasus limpahan dari Bea Cukai Batam, dengan jumlah tersangka sebanyak 27 orang. Dari hasil pengungkapan tersebut, Polda Kepulauan Riau juga telah mengamankan sejumlah barang bukti narkoba. Bulan Agustus itu kami berhasil mengungkap sebanyak 21 kasus. Dari 21 kasus ini, 2 kasus itu limpahan dari rekan-rekan Bea Cukai. Dari 21 kasus ini, tersangka yang bisa kita amankan sebanyak 27 orang. Kemudian barang bukti yang berhasil diamankan satu-satu sebanyak 877,81 gram. Kemudian ekstasi sebanyak 1.313 butir. Kemudian sinte gorila 11 pieces. Kemudian heavy fight 663 butir. Dan ketonide 9 pieces. Dari 21 kasus tersebut, ada 3 kasus yang menonjol di bulan Agustus itu, yaitu
satu laporan polisi yang terjadi pada tanggal 4 Agustus 2025 yang merupakan limpahan dari rekan-rekan Bea Cukai yang ditangani oleh Subdit 3, di mana kejadian tersebut TKP-nya yaitu di gate A6 lantai 2 Bandara Hang Nadiem, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Ini masih berproses di Direktorat Narkoba Polda Kepri. Selanjutnya dalam kurun waktu 1 hingga 16 September 2025, Ditres Narkoba Polda Kepulauan Riau juga kembali mengungkap 9 kasus narkoba dengan jumlah tersangka 12 orang. Barang bukti yang disita pada periode ini meliputi 7.499,30 gram sabu, 43 butir ekstasi, dan 556,3 gram serbuk ekstasi. Dari 9 kasus yang ditangani tersebut, ada 4 kasus penonjol di bulan September. Yang pertama itu kejadian di tanggal 4 September 2025 yang ditangani oleh Subdit 1, di mana TKP-nya yaitu di Komplek Akasia ya, di daerah Kecamatan Bengkok, Kota Batam. Barang bukti yang diamankan yaitu 381,04 gram sabu, 1 unit timbangan digital, 1 unit handphone, dan uang tunai sebanyak Rp1.180.000. Secara keseluruhan, sejak awal tahun hingga 16 September 2025, Ditres Narkoba Polda Kepulauan Riau mencatat pencapaian pengungkapan 216 kasus dengan 298 tersangka. Barang bukti yang berhasil diamankan sepanjang tahun ini meliputi 127.638,04 gram sabu, 2.634,61 gram ganja kering, 73.420 butir ekstasi, 556,3 gram serbuk ekstasi, 5.726 gram MDM B4 ENP Naca, 1.000 gram heroin, 11 paket Sintegorilla, 1.254 butir Happy Five, 3.273,38 gram ketamin, 405,8 gram Happy Water, serta 4.693 butir etomidet. Dari seluruh barang bukti tersebut, negara diperkirakan berhasil menyelamatkan lebih dari 853.040 jiwa masyarakat Indonesia dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat keras berbahaya. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Sebanyak 85 kepala keluarga terdampak kebakaran di Jalan Pasar Senen Dalam 8, Kelurahan Senen, Jakarta Pusat, menerima bantuan sosial dari jajaran Polsek Senen. Kebakaran hebat yang terjadi beberapa hari lalu menghanguskan 36 rumah dan membuat sekitar 335 warga kehilangan tempat tinggal. Sebagai bentuk kepedulian dan empati, Polsek Senen menggelar kegiatan penyaluran bantuan sosial dan bansos pada Selasa 16 September 2025 sore yang berlangsung di lokasi penampungan warga terdampak, tepatnya di kawasan RPTRA Planet Senen. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Senen AKP Andre Triputra bersama jajaran dan bayangkari Polsek Senen. Bantuan yang disalurkan meliputi 150 buah kasur, 270 selimut, 200 celana pendek, 300 pakaian dalam pria, 300 pakaian dalam wanita, dan 500 kaos. Penyaluran dilakukan langsung ke tenda-tenda pengungsian dengan suasana penuh kehangatan. Warga menyambut bantuan tersebut dengan rasa haru dan ucapan terima kasih. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyampaikan dukungan dan apresiasinya terhadap jajaran Polsek Senen. Polda Bali menetapkan 14 orang tersangka terkait aksi unjuk rasa yang berujung anarkis di depan Mapolda Bali dan kantor DPRD Denpasar, Bali. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya
memimpin langsung konversi pers yang digelar pada Selasa 16 September 2025. Dan berdasarkan hasil penyelidikan, pemeriksaan terhadap 24 orang saksi, rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian, serta barang bukti yang diamankan, Polda Bali secara resmi menetapkan 14 orang sebagai tersangka, yang terdiri dari 10 orang dewasa dan 4 orang anak-anak. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya menjelaskan bahwa para tersangka terbukti melakukan pengerusakan terhadap fasilitas negara, termasuk Mapolda Bali, gedung Ditreskrimsus, dan kendaraan dinas milik Polri. Seluruh tersangka yang kami amankan adalah semuanya para pelaku aksi penganiayaan, pengerusakan, pencurian dan membahayakan keamanan maupun ketertiban umum, bukan para pendemo atau pengunjuk rasa. Sekali lagi saya menekankan bahwa ini yang kami amankan adalah para pelaku aksi penganiayaan, pengerusakan, pencurian dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum, bukan para pendemo atau pengunjuk rasa. Hal ini kami lakukan sesuai dengan instruksi dari Bapak Presiden Republik Indonesia dan melalui Bapak Kapolri untuk menindak tegas para pelaku aksi anarkis sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum dapat kami sampaikan bahwa pasca aksi unjuk rasa anarkis tanggal 30 Agustus 2025 lalu, kami telah mengamankan sebanyak 170 orang. Ini bergelombang ya, bukan satu kali. Masa yang diduga sebagai provokator. Dan setelah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, kami melakukan penangkapan terhadap sebanyak 14 orang tersangka dari 2 TKP yang berbeda. Antara lain, yang pertama, gedung Ditreskrimsus Polda Bali di Jalan Kamboja dan Pasar. Yang kedua, di depan kantor DPRD Provinsi Bali di Jalan Kusuma Atmaja, Renor, dan Pasar. Sekaligus mengamankan beberapa barang bukti di TKP yang terdiri dari yang pertama di TKP gedung Ditreskrimsus Polda Bali, beberapa buah batu, pecahan kaca, pecahan pot, rekaman CCTV di TKP, dan HP milik pelaku. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.